Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binata'ala wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Haji Hanifuddin Mahadun MAG dan Umi Dr. Haji Khairuddin Dawati Mahmud MPDI selaku Direktur Istana Pendidikan Pesantren Seberkem Arabi Hanifidah. Yang saya hormati Miss Bertul Hasanah SPD selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Quran Arabi Hanifidah. Yang saya hormati jajaran Dewan Guru Dewan Guru kepada kedua orang tua saya Min perkenalkan nama saya Arif dari kelas 7 Arabi Hanifidah. Di sini saya akan mempresentasikan bentuk imajinasi saya dari pelajaran Abdul Aziz dari pelajaran SKI Umar bin Abdul Aziz. Jadi di sini itu ada 3 cabang. Yang pertama yaitu tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, yaitu awal karir Umar bin Abdul Aziz yaitu dalam bidang politik atau pemerintahan adalah menjabat sebagai gubernur, yaitu pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik. Dan dia itu kemudian dia akan menjadi gubernur Hijaz saat dia itu berusia 24 tahun. Dan kemudian Abdul Aziz dipercaya sebagai pengawas pelaksanaan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai gubernur yang adil, bijaksana dan mengutamakan dan memperhatikan kepentingan rakyat. Umar bin Abdul Aziz dianggap menjadi khalifah berdasarkan wasiat khalifah dinasti Umayyah, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian begitu mendengar dirinya dianggap menjadi khalifah, maka dia segera mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagai bentuk mengungkapkan bahwa jabatan itu merupakan musibah baginya. Setelah menjadi khalifah, beliau meninggalkan cara hidup bermewah-mewahan dan melakukan cara hidup yang sederhana, mengharapkan dan mengembalikan semua harta yang ada pada dirinya ke Baitul Mal. Beliau mengharamkan atas dirinya mengambil apapun dari Baitul Mal. Dan usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz yaitu pada bidang agama yang dilakukan antara lain yang pertama, dia menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Yang kedua, menetapkan hukum syar'i. Yang ketiga, itu mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar seperti Hasan Al-Bisri dan Sulaiman bin Umar. Yang keempat, itu memerintahkan kepada Imam Muhammad bin Muslim bin Syekh Az-Zuhri mengumpulkan hadis-hadis yang ditulis. Dan cabang kedua itu tentang kesalahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini dikenal dengan sikap terpujinya yang bisa dijadikan suri tauladan bagi generasi selanjutnya, baik secara pribadi ataupun secara pemimpin. Dan dia itu merupakan orang yang soleh dan taat agamanya, ketaatan dan ketakwaannya tidak hilang meskipun beliau telah menjadi khalifah. Dan Umar itu melarang seluruh keluarganya untuk menghina dan mencaci pihak-pihak lain yang berbeda haluan politik mereka atau berbeda paham keberadaan. Nah, kemudian dan agar tidak mengepung kota Wastabel, agar mereka itu tidak terperangkap. Demikian kelembutan hati Umar bin Abdul Aziz. Meskipun begitu, Zintium pernah menyerang dan membunuh tentara Islam, namun jiwa pemaafnya seakan tidak rela musuhnya itu mati dalam penderitaan. Hati yang lembut dan pemaaf hendaknya dimiliki oleh kita sebagai orang muslim. Kita harus tanggap, peduli terhadap kesusahan dan penderitaan orang lain. Selain itu juga tidak boleh menjadikan seorang pendendam. Dan cabang ketiga atau cabang terakhir yaitu prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu dia mempunyai beberapa prestasi. Walaupun masa pemerintahnya relatif singkat, yaitu hanya sekitar 3 tahunan, namun begitu banyak perubahan yang beliau lakukan selama beliau itu menjadi khalifah. Masa pemerintahnya, Umar melakukan berbagai perbaikan di pembangunan sarana pemerintah, pelayanan umum seperti perbaikan lahan pertanian, penggalian sumur baru, penginapan bagi musafir dan lain-lain. Di antaranya sebagai prestasi Umar bin Abdul Aziz yaitu kodifikasi hadis, menghapus diskriminasi kaum mawali.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.